berbincang-bincang kedua penulis bukunya, beserta juga penyandang penyakitnya. Nah, penyakit apa nih yang akan kita bahas kali ini? Bukunya berjudul Ada Bambu di Punggungku, yang ditulis oleh Dr. Laniyanti Hamijoyo beserta seorang novelis yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu Mbak Tria Barmawi. Nah, buku ini membahas mengenai penyakit autoimun jenis ankylosing spondylitis. Keren ya namanya ya. Nah, ini diterbitkan bukunya oleh Perhimpunan Rheumatologi Indonesia. Nah, sedikit mengenai ankylosing spondylitis, yaitu suatu penyakit autoimun sistemik yang menyerang tulang belakang dan dapat juga menyerang sendi-sendi lainnya. Nah, tamu pertama kita adalah Dr. Laniyanti Hamijoyo yang biasa kita kenal dengan Dr. Lani, yang beliau adalah seorang spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi yang memang ahlinya menangani mereka dengan ankylosing spondylitis. Halo Dr. Lani. Hai juga. Hai Terima kasih banyak ya Dok ya sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada hari ini. Boleh ya Dok, aku mau tanya-tanya dikit ankylosing spondylitis. Nah Dok, ini pertanyaan yang suka muncul di komunitas dari teman-teman. Ankylosing spondylitis ini kan penyakit autoimun yang menyerang tulang belakang ya Dok ya. Nah, apa bedanya dengan axial spondyloarthritis Dok? Wow. Jadi gini, kalau kita tahu ya ada kelompok penyakit spondyloarthritis. Nah, spondyloarthritis itu satu kelompok penyakit yang terdiri dari bermacam-macam penyakit yang kurang lebih share gejala yang sama. Nah, di dalam spondyloarthritis ini dibagi satu aksial spondyloarthritis, yang satu lagi peripheral spondyloarthritis. Nah, ankylosing spondylitis ini masuk di aksial spondyloarthritis tersebut gitu. Jadi kalau mau dibilang sama sih sama sebetulnya, hanya karena pembagiannya aja, jadi dia masuk ke aksial gitu. Oke, nah untuk ankylosing spondylitis sendiri, ciri khas gejalanya apa Dok? Jadi tipikalinya adalah rasa kaku di punggung gitu, rasa kaku di pinggang. Jadi ciri khasnya kalau kita melihat pasiennya itu kadang mereka kaku seperti robot gitu. Jadi kalau mau noleh seluruh badan semua ikut noleh gitu ya. Kalau mau miring kepala melihat ke sebelah, jadi seluruh badan harus ikut gitu. Makanya judul bukunya Ada Bambu di Punggungku ya Dok ya, karena kaku seperti itu kayak bambu gitu karena ya. Saking kakunya gitu ya. Dok, kenapa dokter memilih untuk memberikan edukasi melalui sebuah buku fiksi? Iya, jadi seringkali kalau dapat pasien dengan penyandang dengan ankylosing spondylitis ini, kadang mereka seringkali ingin bertanya kenapa saya bisa sakit ini, apa yang harus saya lakukan, apa salah saya gitu ya, apa yang harus saya makan, apa yang harus saya buat gitu. Dan kadang-kadang kalau di dalam tempat praktek waktu untuk menjelaskan semuanya itu panjang lebar itu kadang tidak cukup gitu. Nah, sehingga kami berpikir bagaimana kalau kita membuat suatu edukasi. Tapi kalau edukasi dalam bentuk ceramah, dalam bentuk baca textbook itu akan sangat membosankan gitu. Nah, sehingga kerjasama dengan Bu Tria yang sangat piawai dalam menulis novel ini, kita coba membuat satu cerita. Jadi ini bentuk perjuangan seorang penyandang ankylosing yang bagaimana dia menghadapi penyakitnya, terus mencari solusinya, tidak putus asa, dan bagaimana dia menjalaninya sehingga outcome-nya atau hasilnya itu baik gitu. Dan itu penting sekali untuk seorang penyandang autoimun gitu. Tidak putus asa, tapi segera belajar mengadaptasi dan mencari solusi. Dan kalau dengan penanganan yang baik, di awal sekali di dini gitu ya, mereka sudah aware dan sudah tahu umumnya hasilnya akan baik gitu, tidak meninggalkan bekas apa-apa.
Tetapi kalau sudah terlalu lama, kadang sudah ya itu tadi bertahun-tahun baru ketahuan, atau ini dianggap enteng gitu, sehingga kadang ketika datang sampai ke dokter dan didiagnosa dengan ankylosing spondylitis sudah terlambat gitu, sudah kaku seperti bambu, dan kadang itu sudah tidak bisa kembali sempurna seperti sedia kala. Keren sekali, Dok. Dokter memang senang bikin novel ya, Dok? Iya, saya dulu waktu kecil suka sekali nulis cerpen, tapi rasanya kok nggak ada yang dipublish ya, tapi senang nulis. Dan kebetulan buku yang sebelumnya, Asa untuk Kupu-Kupu, Asa untuk Sang Kupu-Kupu itu juga cukup mendapat perhatian dari penyandang lupus dan para penyandang autoimun yang lain, sehingga kami berpikir bahwa alangkah baiknya ankylosing spondylitis yang saat ini mungkin tidak diketahui atau jarang didengar oleh masyarakat bisa juga mendapat perhatian gitu, karena belakangan banyak loh, bukan sedikit gitu. Nah, terakhir Dok, apa ada pesan yang ingin dokter sampaikan kepada teman-teman penyandang ankylosing spondylitis yang mungkin juga bagian dari pesan yang dokter ingin sampaikan ke mereka melalui buku ini? Ya, terima kasih. Saya ingin sekali kalau boleh mereka dengan ciri awal sekali, mungkin ya, kalau kita kenali penyakit ini, apa sih ciri awalnya? Ciri awalnya adalah pegel di pinggang ketika bangun tidur. Nah, pada saat pertama kali sekali, setiap bangun tidur gitu, pingin gerak-gerak dulu badannya baru enak gitu. Jadi rasa pegel gitu. Tapi ketika sudah bergerak, rasa nyeri, rasa pegelnya atau rasa kakunya hilang gitu. Nah, itu ciri awal sekali yang ingin saya bangkitkan atau diungkapkan kepada semua mereka yang mengalami seperti ini, sehingga dengan mengetahui lebih dini itu bisa diobatin dengan cepat dan hasilnya akan baik gitu. Itu mungkin pertama yang harus diketahui oleh baik masyarakat umum maupun para penyandang sendiri ataupun para pelayan medis ya, yang mungkin kadang-kadang belum menyadari tentang penyakit ini. Itu satu pesan utama. Yang kedua adalah untuk mereka yang sudah mengalami hal ini, jangan putus asa, karena ini ada obatnya dan ada solusinya gitu, sehingga ini bisa diterapi, bisa diobati ya, walaupun memang membutuhkan jangka panjang, tetapi setidak-tidaknya kita saat ini sudah menemukan banyak obat-obat baru yang bisa membantu memperbaiki kualitas hidup dari penyandang ankylosing spondylitis. Mungkin itu, Mbak Dini. Oke, terima kasih sekali lagi ya Dok sudah bersedia bincang-bincang di waktu weekendnya. Sama. Sehat terus semuanya ya, sehat terus ya, makasih. Oke guys, tadi kita udah ngobrol sama Dokter Lani ya. Nah, biar makin seru, yuk kita sekarang lanjut ngobrol sama Mbak Tria Barmawi yang juga adalah penulis dari buku Ada Bambu di Kupu-Kupu ini. Oke? Halo Mbak Tria. Halo Dinis, apa kabar? Baik, Mbak Tria gimana kabarnya? Alhamdulillah, begitulah, sehat-sehat AI ya. Aduh, sesuatu banget nih bisa ngobrol sama salah satu novelis terkenal Indonesia. Aduh, novelis ya. Boleh ya aku tanya-tanya bentar ya Mbak ya? Boleh banget. Mbak udah mulai menulis novel tuh sejak kapan dan udah berapa banyak nih buku yang dihasilkan? Nulis novel itu mulainya pas aku resign ya dulu dari kantor, terus itu tahun 2005, 2004-an gitu lah ya, 2005 kalau salah. Nah dari situ muncul lagi, waktu itu lagi produktif tuh. Total untuk novel solo itu 12 novel, terus ya 12 novel itu ada yang metropop, ada yang teen lit, jadi ada yang untuk dewasa, ada yang untuk remaja, terus ada juga antologi, ada yang nulis bareng-bareng, itu ada sekitar 4 kalau nggak salah, dan ada juga translasi terjemahan ya, jadi selain nulis aku juga ikut terjemahin, ada sekitar 6 buku gitu ya.
Ya, produktif banget. Luar biasa. Ya, waktu itu lagi produktif. Nah, Mbak Tria, Mbak ini kan penyandang autoimun juga ya, Mbak ya? Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu, kalau Mbak Tria ini penyakit autoimunnya tuh apa dan sejak kapan? Autoimunnya itu saya yang pertama yang utama ya Church-Ross syndrome. Church-Ross syndrome ini sebenarnya kan lama ya ininya masa apa namanya itu prosesnya itu. Jadi kalau ditanya mulainya kapan nggak tahu terus terang. Tapi memang keluhan-keluhan itu udah ada sejak zaman sekolah. Kemudian ada Sjögren's syndrome juga. Sjögren's syndrome mungkin baru muncul nggak lama sebelum terdiagnosa ya. Saya terdiagnosa tahun 2015, jadi mungkin sebelum nggak lama dari situ. Alhamdulillah sudah membaik setelah sekian tahun perawatan. Nah, Mbak, nah sekarang kita coba masuk ke bukunya nih. Mbak, mengenai buku itu yang ada bambu di punggungku, apa yang membuat Mbak Tria mau ikut menjadi salah satu penulis buku ini? Padahal kan bukan penyakit autoimunnya Mbak Tria ya, gitu. Iya, betul. Sebenarnya idenya kan dari Dokter Lani ya, kebetulan dokterku sendiri. Kemudian dengan ekspertisnya Dokter Lani, beliau ingin menulis tentang ankylosing. Nah, aku pikir ya, karena sesuai dengan idealisme, ingin istilahnya ingin memberikan sesuatu juga untuk masyarakat, untuk awareness masyarakat penyakit autoimun. Aku pikir why not gitu, masalah bukan penyakit kita bisa pelajari ya. Jadi memang akhirnya ada masa riset tentunya, karena walaupun sama-sama autoimun tapi kan fiturnya beda ya, pasti beda banget sama autoimun kita. Jadi pertama karena ekspertisnya ada ya, karena ada Dokter Lani yang ilmunya jelas bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua karena idealisme itu. Memang ada keinginan itu, kemudian diajak ya seneng gitu ya. seneng banget bisa do something more gitu ya. Jadi ya kita nggak bergelut dengan sakit kita sendiri lah gitu ya. Dan apalagi sama dokternya sendiri ya. Betul. Jadi kerjasamanya chemistry-nya udah dapet duluan gitu kan, enaknya. Enak gitu ya. Oke. Nah, terakhir nih ya, Mbak Tria ada pesan yang mungkin Mbak Tria ingin sampaikan ke teman-teman penyandang autoimun ankylosing spondylitis dan juga penyandang autoimun lain? Mungkin ada suatu pesan. Kondisi ini jelas sebenarnya bukan pilihan kita ya, gak ada yang mau sakit, tapi ini juga adalah sebuah anugerah. Kadang kita nggak bisa lihat itu sekarang, mungkin ketika di tengah-tengah yang namanya rasa sakit ya, rasa terutama di awal-awal gitu ya. Pengalaman saya sendiri itu di awal-awal memang berat ya, terutama di masa acceptance itu, untuk menerima bahwa ini adalah perjuangan yang harus kita lalui, itu suatu prestasi sendiri. Jadi buat teman-teman, saya yakin bahwa ini adalah yang terbaik untuk kita, bahwa Tuhan itu adil pastinya ya, bahwa Allah itu akan memudahkan selama kita yakin juga, selama kita berbaik sangka, dan jangan lupa bahwa untuk para penyandang autoimun itu, hati yang ceria, hati yang bahagia itu adalah obat paling ampuh ya, ketika kita mengurangi stres secara langsung. Ini bukan secara tidak langsung, secara langsung itu akan mengurangi penyakit kita sendiri gitu. Jadi ya, we have to be happy gitu ya. Carilah kebahagiaan itu dimanapun berada, walaupun dalam kondisi yang buat orang mungkin kok berat, mungkin buat kita juga berat gitu. Benar. Karena aspek mental itu sangat penting juga gitu kan. Iya banget, betul banget. Nah, Mbak, ada tertarik bikin lagi nggak buku autoimun? Oh, pasti dong. Jadi kalau
Kalau selama ada expertnya gitu, insya Allah saya bantu gitu ya. Jadi selama ada expertnya, ada ilmunya, karena kan kalau nggak ada ilmunya ngarang nanti aku ya gitu. Jadi kayak kemarin tuh sebenarnya prosesnya dokter tuh kasih gitu ya materi-materinya itu aku baca, terus ada wawancara juga sama penyandang betulnya itu wawancara juga. Jadi tahu apa bedanya sakitnya sama sakit kita gitu ya, kan beda ya gitu. Jadi mencari, karena kalau kita bisa merasakannya, istilahnya bisa membayangkan sakitnya itu, menulisnya juga kan lebih mudah ya, lebih menghayati juga gitu loh ketika menulisnya gitu. Terima kasih banyak. Oke, Mas Tria. Dadah. Nah sekarang ayo kita bincang-bincang dengan beberapa orang yang hidup dengan ankylosis spondylitis. Halo Mas Aldi. Halo dok. Gimana kabarnya? Alhamdulillah lebih baik sekarang. Alhamdulillah. Sekarang udah remisi Mas Aldinya? Belum dok, tapi dulu sempat remisi, tapi karena sakit lagi jadi minum obat lagi. Oh, minum obat lagi, tapi alhamdulillah cukup stabil, bisa bekerja ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Mas Aldi udah mau berbagi dengan kita semua ya pada hari ini ya, di video ini. Ya, sama-sama dok. Saya juga senang gitu bisa diundang bagi-bagi pengalaman kali ya. Saya boleh tanya-tanya ya? Boleh. Oke. Nah, Mas Aldi boleh sharing ke kita sejak kapan didiagnosa dengan ankylosis spondylitis dan awalnya gejalanya apa yang akhirnya membuat Mas Aldi cari pengobatan? Oke. Dulu kan saya waktu SMP kelas 2 itu atlet ya dok. Jadi sering kalau di eskul tuh basket, tapi di luar juga sering futsal. Nah, waktu futsal itu saya sering jatuh. Nah, habis jatuh tuh langsung ke tukang pijit gitu, dibenerin, sembuh lagi. Tapi pas kesini kok makin sering gitu sakitnya ya. Seingat saya itu pas lay up gitu basket, pas mendarat itu dari telapak kaki sampai ke pinggang itu kayak jepret gitu. Nggak sakit sih, tapi jadi kayak sarafnya tuh nggak enak lah ya gitu. Gerak dikit sakit, nah gitu. Nah dari sana itu kan di Tasik belum ada spesialisnya ya. Saya dibawa sama orang tua itu ke syaraf, ke tulang, spesialisnya. Nah tapi hanya sementara aja gitu sakit, terus dikasih obat, enakan, terus nantinya sakit lagi gitu. Saya waktu SMP kelas 2 tuh suka sering bolak-balik ke rumah sakit gitu. Nah, hampir sakit-sakit bangetnya itu hampir sebulanan lah ya di rumah sakit tuh. Jadi dirujuk ke RSAS, dulu tuh masih inget banget. Agak sedih sih ya, jadi dari Tasik ke Bandung tuh naik ambulan gitu. Malam-malam kedengeran sirene. Nah, dari UGD itu dicek segala macam. Kalau yang sakit yang sakit pinggangnya, jadi intinya dulu tuh sakit antara persendian pinggang sama pantat gitu ya, yang kadang di sebelah kiri, kadang di kanan gitu, pindah-pindah. Nah, itu tuh dicek lab, inti dari pemeriksaan di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu yang pas MRI. Nah, di MRI itu ditemukan radang di persendian. Setelah banyak pemeriksaan dan lain sebagainya, jadi udah didiagnosanya ankylosis spondylitis. Dulu tuh nggak tahu ya untuk penyakit apa. Kalau sekarang mah alhamdulillah gitu udah bisa berdamai. Ya istilahnya kalau misalnya sakit ya menikmati kesakitan aja lah ya, ikhlas aja gitu. Mas ya, penerimaan itu penting ya Mas ya. Iya. Terus terapi apa saja yang sudah Mas Aldi jalani? Karena udah sulfasalazin sama arkosia nggak mempan lah istilahnya ya gitu ya. Nah sebenarnya waktu itu tuh juga saya berpikirnya pengen coba dulu obat aja, kan suntikan lumayan mahal ya. Nah jadi karena faktor pengen obat dulu aja, terus
disuntik kan katanya bisa sampai 8 kali gitu ya, harganya lumayan. Tapi karena berjalan 1 bulan nggak sembuh-sembuh, jadi akhirnya pilih obat itu aja yang disuntikin. Jadi bisa di sini juga disuntikin sama dokter di Tasik. Nah, alhamdulillah berangsur membaik gitu. Bengkaknya udah mulai turun. Terus tuh sekarang udah bisa dulu tuh udah mulai bisa jalan gitu kan. Dulu mau mandi BAB juga harus dari kursi roda gitu ya. Gitu. Kalau kaku tuh pas pagi-pagi, nah kalau pagi-pagi hampir setiap hari gitu ya, gitu. Misalnya biasanya pagi-pagi pas sakit-sakitnya tuh pas bangun tidur. Nah, terus tapi selama ini selalu tetap bekerja ya, Mas ya? Tetap bekerja dulu. Saya di NGO itu sebagai campaigner, jadi yang nulis campaign. Dulu juga pernah ke NTT. Kalau sekarang tuh karena bapak juga udah meninggal dia, jadi saya di sini di Tasik nemenin mama. Jadi sekarang sebagai desainer grafis, komputer, sama jaga toko juga buat jasa pengiriman gitu. Dibatasi juga sih. Enggak kan kalau jasa pengiriman ada yang kurir gitu ya, saya di admin aja duduk, kadang-kadang keliling. Nah, kalau saya udah mulai capek, istirahat dulu gitu. Sebagai seorang penyandang, bahwa ada dokter yang menuliskan buku mengenai ankylosing itu bagaimana kalau menurut Mas? Bagus itu ya buat awareness ke semua orang juga. Terus kan bahasan juga nggak formal ya. Saya baca-baca sekilas, jadi mudah dipahami gitu. Emang sekarang kan dulu saya juga terbilang alhamdulillah cepat ditangani ya, walaupun 1 bulan di Tasik agak susah gitu. Sekarang juga harusnya bisa teratasi lebih dini gitu. Iya. Nah, kemudian ada pesan yang ingin Mas Aldi sampaikan kepada teman-teman lain yang juga hidup dengan penyakit ankylosing spondylitis. Intinya jangan stres sih itu, sama harus tahu batasannya. Jadi pilih-pilih kerjaan juga sesuai dengan penyakitnya gimana gitu. Kalau saya kan ankylosing spondylitis, berarti jangan yang berat-berat gitu. Kalau misalnya udah mulai stres, refreshing dulu aja gitu. Semangat ya buat teman-teman juga seperjuangan. Oke, baik. Makasih banyak ya Mas Aldi. Terima kasih kembali juga, Dok. Kita sih pengennya komunitas itu tuh jadi komunitas yang positif dengan bimbingan dan ilmu yang benar. Kalau di komunitas itu karena perjalanannya panjang dengan biaya yang terbatas ataupun ada biaya apapun, kita bisa kelola budget kita dengan benar. Terus juga kita jangan cuma mengandalkan pengobatan aja, tapi harus didampingin sama pola hidup sehat. Jadi sebenarnya kan kuncinya itu dan pengelolaan stres ya. Jadi selain dikasih buku ini, kita juga bisa kasih informasi lanjutan untuk ke depannya, untuk sehari-hari hidupnya itu seperti apa. Kan kalau buku ini sih sebenarnya benar-benar bikin melek banget ya. Jadi benar-benar langsung, oh harus gini, harus gitu. Itu benar-benar buku ini bagus banget sih. Cuma ya itu harus ada lanjutannya. Kalau nggak sayang, kalau cuma berhenti di situ aja sih. Kalau aku bilang sih dengan buku ini itu udah sangat bantu banget ya, karena benar-benar mewakili perasaan dan juga teorinya sangat mudah dicerna dan sangat mudah diterapkan juga. Jadi pengobatan itu ada macam-macam, arah tujuan pengobatan itu seperti apa gitu. Ya, makasih banyak dokter. Sampai jumpa. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Kalau ingin mengetahui lebih banyak mengenai ankylosing spondylitis, bisa membeli buku ini ya untuk mengetahuinya. Bagaimana cara membelinya bisa dilihat nanti ditulis di bawah ya. Oke, so terima kasih semuanya.